Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, yang namanya masalah adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa masalah. Akan tetapi, masalah dalam hidup manusia apakah menjadikan dirinya semakin menyadari bahwa ada hal-hal yang sebenarnya di luar batas kemampuannya. Dia tidak bisa sendirian dalam menyelesaikannya. Tidak hanya itu, ada banyak peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya mengancam bahkan menakutkan bila mana manusia mendengarnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkadang dengan kondisi dan keadaan itu manusia merasa sedih, seolah dia adalah yang paling menderita. Buah dari kesedihan itu, tak tersadari dia akhirnya meneteskan air mata. Menangis adalah sebuah sikap perilaku manusiawi dalam diri seseorang bila mana sedang menghadapi perkara-perkara yang membuatnya sedih atau memprihatinkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tangisan-tangisan itu disebabkan karena hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang pada saat menangis benar-benar karena dia takut sesuatu hal yang menjadikan keselamatan di kemudian waktu? Atau tangisannya hanya tangisan-tangisan sesaat yang justru tidak akan ada manfaat? Tetesan air mata yang justru membuat tipu daya dalam hidupnya di dunia. Kita ingat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah seorang yang dinyatakan menangisnya adalah menangis yang benar-benar membawa manfaat, bahkan sangat berharga dalam hidupnya. Bukan karena dia kehilangan pekerjaan, bukan karena dia sudah tidak lagi berpenghasilan, atau bukan karena dia ditinggal banyak orang, atau suatu saat dia mendapatkan ancaman-ancaman yang membuat hidup dunianya seolah yang paling menderita. Ternyata suatu saat Imam Tirmidzi mengetengahkan sebuah riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin." Seorang suatu saat merasa terbebani, menjadi sedih, dan seringkali kesedihan itu membuahkan air mata pada saat seorang itu melihat dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebagaimana besarnya gunung.
yang ketika dia melihat dosanya, seolah dia duduk di bawah gunung itu, yang sesaat kapanpun dia bisa dijatuhi oleh gunung itu. Kaum muslimin wal muslimat, sedihnya seseorang itu karena kesalahan kepada Allah Ta'ala. Dia melihat seolah bermaksiat kepada Allah adalah sebuah bencana yang membuatnya, andaikan dia berlari, justru lari daripadanya semakin dia tidak bisa menghindar darinya. Tangisan-tangisan yang terjadi bukan karena bersifat emosi, bukan karena bersifat duniawi, tapi benar-benar didasarkan karena iman. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, innal mu'mina, sungguh tangisan rasa takut itu muncul terjadi dari diri seorang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa suatu saat ada ainani la tamassuhuma an-nar. Ternyata ada mata, yang mata itu bisa mengeluarkan, meneteskan air mata, yang justru air matanya itu tidak akan menyentuhkan mata itu dengan api neraka. Tangisan yang akan menjauhkan kedua mata itu dari sentuhan api neraka. Bagaimana tangisan yang kemudian bisa menjadikan terhindarkan atau jauh dari neraka itu? Ternyata mata yang menangis, ainun bakat min hasyatillah. Tetesan air mata yang terjadi karena takut kepada Allah. Sudah banyak nikmat yang ia terima, tapi justru nikmat itu menjadikan dia lalai, lupa kepada Allah dan atas kewajiban-kewajibannya. Allah ingatkanlah, tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dia menangis. Kesehatan, kenikmatan, kesempatan, fasilitas hidup yang selama ini justru semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Bagaimana dengan tangisan-tangisan yang kemudian terjadi pada diri kita? Apakah benar-benar karena kita takut ancaman Allah, kita takut azab Allah, kita takut pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau tangisan-tangisan itu karena semata emosi, terpengaruh dengan lingkungan, atau pada saat kita terpengaruh dengan tayangan, kondisi keadaan, bukan dari hati yang paling dalam karena hubungan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suatu saat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang itu benar imannya, hatinya benar-benar hidup, hati dalam kondisi sehat, Allah sampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hati bergetar, getaran hati benar-benar terjadi karena dorongan iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Pada saat dibacakan ayat, bahkan di ayat yang lain di surah Maryam, idza tutla alaihim ayatur rahman harru sujjadu wa buqiyah. Menjadikan dia sujud tersungkur, meneteskan air mata. Merasa dirinya benar-benar takut kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, mari kita periksa diri kita masing-masing. Karena siapa kita menangis? Mengapa air mata kita menetes? Apakah benar-benar tangisan dan tetesan air mata itu akan menyelamatkan dan menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau tangisan itu justru menambah murka Allah, menutup hati kita dengan maksiat demi maksiat, karena tangisan kita tidak bersumber dari iman.
Oleh karena itu, mari kita jaga. Bukan orang yang sering menangis. Itu adalah orang yang tidak kuat. Orang yang lemah. Justru orang yang sering menangis adalah orang yang di dalam hatinya terdapat hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang kelak dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sentuhan api neraka karena tangisan demi tangisan kita min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.